Musibah itu definisi sederhananya adalah ma asaban nasi min khairin aw syarrin. Apa saja yang menimpa manusia, terkadang datangnya baik, terkadang datangnya tidak baik, buruk. Dua-duanya sebetulnya adalah musibah. Namun banyak manusia hari ini, kalau datangnya baik, dia anggap nikmat. Tapi kalau datangnya tidak baik, baru dia pandang itu adalah musibah. Padahal tidak sedikit haji dan seluruh pemirsa dimanapun berada, sesuatu yang datangnya baik, kadang-kadang ujungnya tidak baik. Tapi sebaliknya, sesuatu yang datangnya tidak baik, ujungnya kadang-kadang baik. Apa contohnya sahabat rahimakumullah dimanapun berada? Sa'labah menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur hanya ketika ia miskin. Tapi sebaliknya, Sa'labah menjadi orang yang lupa diri kapan? Ketika dia berlimpahan rezeki dari berbagai sisi yang Allah hadirkan untuk dia. Jadi tidak tertutup kemungkinan bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam proses hati yang beriman itu hanya ada dua memandang Allah. Pertama adalah aslah. Yang pertama adalah aslah, yang kedua adalah salah. Jadi yang ada itu hanyalah aslah yang terbaik, yang kedua adalah salah yang baik. Jadi Allah tidak pernah menghadirkan hal lumayan dalam hidup manusia. Jangankan hal yang buruk, hal yang lumayan pun tidak Allah hadirkan. Maka bagaimana orang beriman memandang musibah? Jangankan sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik pun Allah hadirkan untuk menguji dia. Dia pandang baik, karena dia yakin apapun dari Allah itu pasti baik. Sebaliknya, bagaimana orang yang tidak pandai bersyukur, orang yang kufur, orang yang tidak beriman memandang sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala? Jangankan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang baik pun dia pandang tidak baik. Maka sahabatku, guru kita Haji Oktri yang kita cintai karena Allah, dan saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu sungguh beruntung mendapatkan sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia beruntung dengan catatan apa? Dia bersabar. Dan ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, dia beruntung lagi dengan cara apa? Bersyukur. Jadi dapat nikmat dia bersyukur, dia beruntung, dapat musibah dia bersabar, dia beruntung. Jadi tidak ada sisi buruk yang Allah hadirkan. Kapan itu? Jika hati merasa lapang. Sahabatku yang kucintai karena Allah, maka ada sebuah pertanyaan unik dari seorang guru kepada muridnya. Ambilkan kepadaku, kata sang guru, 2 gelas. Gelas pertama berisi garam, gelas kedua berisi air. Lalu guru tadi mengatakan, coba kamu masukkan garam ini ke dalam gelas yang kedua berisi air. Cukup 1 sendok saja dia masukkan. Lalu diperintahkan untuk meminumnya. Setelah ia meminumnya, tiba-tiba murid tadi memuntahkannya. Lalu gurunya bertanya, kenapa engkau muntahkan? Asin tuan guru. Kenapa dia asin? Ada garam di dalamnya. Jadi menurutmu garam itu asin? Benar tuan guru, karena ada garam maka dia asin. Apa kata gurunya? Sebenarnya garam itu tidak asin. Apa buktinya? Guru tadi membawa sang murid ke tepian pantai. Lalu disuruhnya membuang sisa garam yang 1 gelas kurang 1 sendok tadi ke dalam pantai. Dia taburkan semuanya. Lalu dia suruh meminum air di sungai itu, di danau dan di pantai itu. Maka dia minum. Ketika dia minum, rupanya air sungai itu atau air pantai itu masih tawar, belum lagi asin. Air danau itu masih tawar. Ketika dia meminumnya tawar, ditanya oleh gurunya, apakah air danau itu, air sungai itu tawar atau asin? Tawar tuan guru. Mengapa dengan garammu yang lebih banyak kok bisa dia tawar? Karena airnya lebih banyak tuan guru. Berarti kata gurunya,
sebenarnya bukan garam yang asin, tetapi seberapa air menampung garam, itulah penyebab asin. Jadi sahabatku dimanapun berada, guruku yang kucintai karena Allah, garam tidaklah asin, tetapi air penampung garam yang menyebabkan garam itu asin. Kalau air penampung garam itu sedikit, maka garam sedikit pun akan terasa asin. Tapi kalau air penampung garam itu luas, maka jangankan sesendok garam, segelas garam pun terasa tawar. Maka musibah terasa ringan bukan oleh seberapa berat musibah itu hadir, tapi seberapa lapang hati menerima musibah. Maka yang paling penting di balik ujian ini adalah seberapa yakin kita dengan Allah. Sebetulnya apa yang kita alami hari ini adalah seberapa yakin kita dengan Allah. Kalau kita yakin Allah selalu memberikan yang terbaik, Allah selalu memberikan yang baik, Allah tidak mungkin menzalimi kita, Allah lah yang menyebabkan setetes air yang hina itu menjadi ada ulama, ada pengusaha, ada para jamaah yang membuat kita dari setetes air yang hina menjadi bi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Allah tak mungkin menjatuhkan kita tanpa sebab kita yang menjatuhkan diri kita sendiri. Apa yang kita alami hari ini, saudaraku dimanapun berada, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah bertebaran, kata Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan, bencana, musibah fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Semua ini adalah bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Maka kemudian liudhiquhum ba'dal ladzi amilu, kami rasakan kepada mereka ulah tangan mereka itu sendiri. Sekali lagi, ulah tangan mereka itu sendiri. Tujuannya bukan karena azab Allah, bukan karena bencinya Allah kepada kita, tapi tujuan Allah di balik ini semuanya kasih sayang Allah yang tanpa sekalipun terputus. Apa itu? La'allahum yarji'un, agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka haji, sahabatku dan sahabatku dimanapun berada, pertama kali yakinilah bahwasanya Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Kalau seandainya corona ini menghadirkan kematian, bukankah salah satu penyebab mati syahid adalah ketika hadirnya wabah? Asyraful maut mautus syuhada, semulia-mulia mati adalah mati syahid. Dan ketika kita mati, bahkan saudara-saudara kita hari ini yang jumlahnya sudah ratusan orang itu berpulang ke rahmatullah, apalagi mereka yang juga ikut membantu sesama, mudah-mudahan mereka adalah fahuwa syahid, maka mereka insyaallah syahid. Mereka masih beruntung karena kemuliaan kematian bukan terletak pada memandikan, bukan terletak pada bagaimana cara mengkafani dan mensalatkan, tetapi yang paling penting adalah seberapa mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinilah di balik ini pasti ada kecintaan Allah yang luar biasa. Sepreman-premannya orang, sekurang apapun iman orang, cobalah tengok hari ini, semua mereka meyakini, bahkan kita para ustadz juga semakin meyakini betapa Allah itu hadir dalam hati kita, Allah hadir dalam otak kita, Allah hadir dalam rasa kita. Sesuatu yang selama ini sudah hadir sebenarnya, tapi kita semakin merasakan hadirnya. Karena memang rasa ini tak bisa dibuat, rasa itu tak bisa diciptakan, rasa itu hanya bisa dirasakan. Saya yakin makin banyak hadir rasa cinta kepada Allah, rasa khauf juga kepada Allah, rasa harap kita juga kepada Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya musibah ini makin membuat kita yakin akan hadirnya Allah.